Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang nasihat supaya berjaga-jaga akan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Saudara dan saudari, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita selalu saja dihampiri oleh banyak hal, dihampiri oleh banyak masalah, seperti masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah dengan istri dan anak, masalah dengan anggota keluarga, masalah keuangan, masalah kerja, juga masalah-masalah yang lain, seperti masalah dengan pimpinan, dengan bawahan, dan seterusnya. Dalam hidup yang demikian, kita juga dihampiri oleh tuntutan hidup modern yang begitu cepat berjalan, sehingga kadang kita merasa bahwa kita telah ketinggalan zaman. Dan dalam hidup seperti itu, kita tidak menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan dengan penuh keyakinan akan seluruh hidup kita. Teristimewa terkadang kita melupakan kehidupan rohani kita. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini kita mau melihat nasihat Yesus supaya berjaga-jaga akan hal-hal yang besar dalam hidup. Nah, saudara dan saudari, saya melihatnya di dalam Injil Markus, itu bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Yesus mengingatkan kita akan hal-hal besar dalam hidup kita, di mana kita tidak boleh melupakannya, yaitu kita harus terus memperhatikannya sehingga kita tidak lupa dan juga kita tidak ketinggalan ketika Yesus datang. Nah, saudara dan saudari, di dalam Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37 itu ada 3 hal besar yang kita semua akan alami, yang kita harus perhatikan, dan Yesus mau supaya kita berjaga-jaga dan berhati-hati akan 3 hal besar ini. Pertama, yaitu kematian kita secara pribadi. Kita suka atau tidak suka bahwa kita semua, setiap kita secara pribadi akan mati. Kemudian yang kedua, bahwa dunia akhirat berbicara tentang, kalau dalam bahasa Inggris mereka bilang the end of the world. Itu kematian kita secara kolektif, secara bersama, bahwa dunia akan berakhir dan semuanya akan lenyap. Nah, yang ketiga, 3 hal besar itu, yang ketiga adalah yaitu kedatangan Yesus di akhir zaman. Dia akan datang sebagai Raja atas segala raja, dan Tuhan atas segala Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, 3 hal ini yang perlu kita perhatikan. Kematian kita secara pribadi, kematian kita secara kolektif, yaitu dunia akhirat. Kalau kita belum mati secara pribadi, kita akan mengalami yang itu. Nah, yang ketiga yaitu bahwa kedatangan Yesus di akhir zaman. Nah, saudara dan saudari, di dalam Injil Markus itu bab 13, itu bahwa ketika Yesus berbicara tentang hal-hal yang ini, para muridnya bertanya, Tuhan, itu kapan akan terjadi hal seperti yang Tuhan katakan ini? Nah, di dalam Injil Markus bab 13 ayat 32, Yesus menjawab murid-muridnya, katakan begini. Saya mau bacakan ayat ini, yaitu Injil Markus bab 13 ayat 32. Bunyinya begini: tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Yang menyatakan bahwa tentang kematian secara pribadi, kita tidak tahu kapan akan terjadi. Kemudian dunia akhirat itu kapan, kita juga tidak tahu. Kemudian juga kapan Yesus akan datang lagi di akhir zaman, kita tidak tahu. Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Yesus sendiri katakan bahwa anak manusia pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Bapa. Jadi saudara dan saudari, kalau kita mendengar kata-kata Yesus seperti ini, terus apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus siapkan? Saudara dan saudari yang terkasih, yang kita perlu lakukan, yang kita perlu siapkan adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Dan menyadari bahwa Tuhan sekarang ada dan Dia sekarang datang ke dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Nah, Dia datang ke dalam hidup kita itu dalam apa? Dalam roh. Nah, saudara dan saudari, kalau kita melihat kedatangan Yesus, yang pertama itu Dia datang sebagai seorang manusia dalam bentuk bayi, dalam rupa seorang bayi yang lemah. Orang juga tidak perhatikan. Nah, kemudian kedatangan yang kedua, yaitu Yesus datang sebagai seorang raja, Tuhan atas segala Tuhan, Raja segala raja. Namun saudara dan saudari, di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua itu ada kedatangannya dalam roh yang kita namakan. Bahwa Yesus sedang datang ke dalam diri kita dalam bentuk roh. Nah, mungkin Anda kurang pahami atau kurang mengerti, dan mungkin Anda bertanya, di mana dikatakan seperti itu? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau kutip satu ayat lagi, yaitu dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Oke, Injil Matius bab 28 ayat 20. Saya mau bacakan untuk Anda sekalian. Yesus berkata begini, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Berarti sekarang ini Tuhan sedang menyertai kita. Berarti sekarang ini Tuhan sedang datang ke dalam diri kita. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda bertanya, terus apa tindakan nyata yang kita harus lakukan sekarang untuk menjaga atau untuk menantikan datangnya 3 hal besar tadi, yaitu kematian kita secara pribadi, kematian kita secara kolektif, akhir zaman, dunia akhirat, kemudian juga bahwa kedatangan Yesus yang terakhir, kedatangan Yesus yang kedua, yaitu bahwa Ia datang sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Nah, saudara dan saudari, saya berikan 3 hal praktis untuk Anda dalam mempersiapkan diri, nasihat untuk berjaga-jaga akan hal-hal yang besar dalam hidup. Pertama, berdoa. Berdoa itu artinya apa? Berbicaralah kepada Tuhan. Itu artinya komunikasi dengan Tuhan. Kita bicara, Tuhan mendengarkan kita, dan ketika Tuhan berbicara, kita mendengarkan Tuhan. Berkomunikasi. Jadi jangan tunggu kapan saatnya yang tepat,
Kapan harus ini? Oh, saya berdoa mungkin 1 kali seminggu. Tidak, kita harus berdoa setiap saat. Karena Yesus datang kepada kita setiap saat. Dia ada. Kalau dia ada di situ, kenapa Anda tidak mau berbicara dengan dia? Berbicaralah dengan dia. Mungkin Anda di atas mobil, bicara dengan dia. Mungkin Anda sementara duduk sendirian di taman, berdoalah, berbicaralah kepada dia. Dia ada di sana. Injil Matius bab 28 ayat 20. Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Sekarang ini dia menyertai kita. Jadi hal yang pertama adalah doa. Kapan saja ada waktu, doa. Jangan tunggu. Karena sekarang adalah saatnya untuk Anda berdoa. Berdoalah. Kemudian hal yang kedua yang saya mau katakan, yaitu bahwa saya mau katakan di sini, ini yang sangat penting. Karena orang selalu berpikiran bahwa tunggu, menanti dulu, nanti baru ini. Yaitu apa? Berbuat amal dan berbuat kasih. Jadi yang kedua itu apa? Berbuat amal dan berbuat kasih. Bantulah orang. Jangan tunggu. Nah, tunggu saya kaya dulu, tunggu saya punya banyak uang dulu. Tidak. Saat sekarang Anda bisa bantu. Jangan tunggu kaya supaya bisa bantu, karena tidak pernah orang akan itu. Karena ketika Anda punya uang sedikit, Anda bilang, tunggu nanti saya punya uang banyak dulu baru bantu. Tidak akan terjadi. Karena apa? Sekarang kalau Anda bantu, maka Allah akan terus memberikan. Saya ingat teman saya itu, dia bilang begini, kalau ketika Anda membuka tangan untuk memberi kepada orang lain, disitulah Anda sementara membuka tangan Anda. Tangan Anda telah terbuka untuk menerima dari Allah yang akan memberikan Anda lebih besar lagi daripada apa yang Anda sudah berikan. Jadi itulah, belajarlah untuk memberikan kepada saudara dan saudarimu yang membutuhkan saat ini. Saat sekarang, bantulah dia, bantulah orang yang membutuhkannya. Maka Allah akan membantu Anda. Jadi bukalah tangan Anda untuk membantu Anda, membantu orang lain. Kemudian ketika Anda membuka tangan Anda, disitulah saat Anda telah mempersiapkan diri untuk menerima yang lebih besar lagi dari Allah. Dan hal yang ketiga yang sangat praktis untuk Anda lakukan adalah bacalah kitab suci. Jangan tunggu bahwa saya nanti akan baca semua ini. Jika Anda punya waktu 5 menit, bacalah kitab suci. Terutama bacalah kitab suci sebelum Anda pergi merayakan perayaan Ekaristi. Bacalah kitab suci sebelum Anda melakukan sesuatu hal yang penting. Di sanalah Allah akan menuntun Anda. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, nasihat Yesus untuk kita semua, yaitu harus berjaga-jaga akan hal-hal besar dalam hidup. Kematian kita, suka atau tidak suka, akan datang. Dunia akhirat akan datang, karena itu di dalam kitab suci mengatakan bahwa akan ada dunia akhirat. Kemudian bahwa akan ada datangnya Yesus sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan untuk membuat penghakiman yang terakhir. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, saya berdoa semoga kita mempersiapkan diri kita untuk 3 hal besar itu. Kematian kita secara pribadi, kematian kita secara kolektif, dunia akhirat, dan kedatangan Yesus untuk buat penghakiman yang terakhir. Akhirnya saudara dan saudari yang terkasih, terima kasih banyak untuk Anda sudah menonton video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe dan bagikan kepada saudara dan saudarimu yang Anda kenal. Share. Tuhan memberkati Anda.